Saudaraku, kita berjumpa kembali dalam logos kita, HKIP Limo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini cukup menarik bagi kita. Karena ini adalah khotbah penutup dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah kebahagiaan, khotbah sukacita. Di dalam ayat 24 ini ada dua jenis manusia yang dicoba diperhadapkan. Satu adalah orang bodoh, satu adalah orang yang bijaksana. Dan orang bodoh dan orang bijaksana dapat dengan jelas kita lihat dalam ayat 24 ini. Siapakah orang yang bijaksana? Yaitu orang yang mendengarkan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Itulah orang yang bijaksana. Dan biasanya dunia ini sering menyatakan, sering menekankan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang bodoh. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan yang disalibkan itu adalah orang-orang bodoh menurut dunia ini. Dan kita berkata, biarlah dunia ini berkata kita bodoh, tapi Tuhan berkata kita adalah orang yang bijak. Karena setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan itu adalah orang yang bijaksana. Karena itu ada pilihan dalam hidup kita. Apakah kita memilih menjadi orang bodoh atau memilih menjadi orang bijaksana? Siapapun orangnya, pastilah dia memilih orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu, saudaraku, biarlah fondasi iman kita semakin kokoh, semakin hebat, karena dasarnya sangat jelas, yaitu firman Tuhan. Dan orang tidak akan mungkin membangun suatu bangunan dengan fondasi yang kurang baik, yang suatu saat bisa roboh, yang suatu saat bisa hancur. Tetapi iman yang dibangun didasarkan pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana karena dia melakukannya di atas fondasi yang cukup hebat, yang cukup kokoh, sehingga apapun terpaan yang datang kepada kita, yang mengganggu iman kita, menggoncang iman kita, yang mencoba kemudian mempengaruhi kita, kita akhirnya tetap kokoh dan berdiri tegak di dalam Tuhan. Danggabe Kristen simeoleol kita. Tidak menjadi orang yang pelin-pelan iman kita kepada Tuhan. Kita mempunyai iman yang hebat karena berdasarkan firman Tuhan. Makanya terkenal kehidupan orang percaya itu, sekalipun banyak tantangannya, dia tetap
berada, beriman kepada Tuhan, marsihohot di haporsion na Tuhani. Tentu kita tahu asal kata marsihohot ini, kalau kita membawa beban atau dalam pesta Batak kita membawa tanduk, sekalipun kita tidak memegang tanduknya dan kita bergerak ke sana kemari, tapi tanduk yang kita bawa itu kemudian tidak akan pernah jatuh, karena kita betul-betul yakin dengan cara kita membawanya, maka beban kita itu tetap berada di sana dan tidak akan jatuh, tanduk kita tidak akan jatuh. Begitu juga dengan iman kita. Sekalipun goncangan demi goncangan, masalah keluarga, eksternal, internal dalam keluarga kita, tapi iman kita tetap kokoh dalam Tuhan. Sekalipun goncangan-goncangan hebat terjadi, tapi tetap di dalam Tuhan, karena dasar iman kita cukup baik, yaitu berdasarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu sendiri. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana, biarlah kita menjadi orang-orang yang hebat yang diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami yang banyak goncangan, banyak godaan yang terkadang membuat kami jatuh dalam dosa. Tapi firman-Mu hari ini berkata, biarlah kami hidup dalam firman-Mu, hidup dan melakukan firman-Mu itu. Itulah dasar yang kokoh dalam iman kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah seluruh keluarga kami punya iman yang kokoh juga di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan dan tetap hidup di dalam Tuhan. Tuhan, berkati kami dalam setiap kegiatan kami, berkati pekerjaan kami, aktivitas kami, dan yang kami lakukan. Tuhan, biarlah yang kami lakukan hari ini membawa sukacita bagi kami dan membawa berkat bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Berkati teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi yang sedang sakit pada saat ini, sehingga Tuhan menyembuhkan mereka dan mereka boleh bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.